Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinda Oktavia. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya berasal dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara praktik mengajar dan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Andini Bella Saputri hadir. Alex Saputra hadir. Bunga Lestari hadir. Citra Maulina sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Muhammad Bintang Suma hadir. Randy Maulana hadir. Sapira Nurhaliza hadir. Wawan Setiawan. Jadi yang tidak masuk hari ini cuma satu ya, yang bernama Citra Maulina. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah masih ada yang ingat materi apa yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini? Ya, silakan kepada Andin. Benar sekali. Jadi, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sistem dan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Adapun KD yang akan kita gunakan yaitu KD 3.2, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 4. Yang pertama, memahami hakikat demokrasi. Yang kedua, menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila. Yang ketiga, menguraikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, mengidentifikasi penerapan demokrasi di Indonesia. Yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu memahami hakikat demokrasi dengan baik. Yang kedua, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menguraikan prinsip demokrasi Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan demokrasi di Indonesia dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke materi. Adapun topik pembahasan kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, hakikat demokrasi. Yang kedua, pengertian demokrasi Pancasila dan prinsip demokrasi Pancasila. Dan yang ketiga, dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Apakah ada yang tahu apa itu demokrasi? Ya, silakan kepada Safira. Coba Safira berikan nilai-nilai yang mencerminkan demokrasi di lingkungan sekolah ini. Ya, benar sekali jawabannya. Yang lain, adakah yang ingin memberikan pendapat? Ya, silakan kepada Alex. Dan coba Alex berikan nilai-nilai demokrasi yang mencerminkan di lingkungan masyarakat Alex. Benar sekali jawabannya. Jadi, Ibu jelaskan sedikit yaitu bahwa demokrasi itu ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan untuk mengubah hidup mereka. Adapun tujuan dari demokrasi itu ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang mengedepankan konsep keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Adapun contoh-contoh yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah itu seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, dan pembuatan jadwal piket. Adapun dalam lingkungan keluarga yaitu seperti setiap keluarga bebas mengeluarkan pendapat, dan yang kedua yaitu menghargai pendapat dari setiap anggota keluarga. Yang ketiga yaitu dalam lingkungan masyarakat. Contohnya
berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam kegiatan menjaga ketertiban dan keamanan. Contohnya dalam bangsa dan negara, yang pertama, ikut dalam proses pemilihan umum. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Atas dasar penyaluran kehendak rakyat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ialah demokrasi yang mengikut sertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Adapun demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat tidak dapat ikut serta secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Dan yang kedua yaitu atas dasar prinsip ideologi. Atas dasar prinsip ideologi ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Dan demokrasi rakyat yaitu demokrasi yang mengedepankan cita-cita rakyat yang tidak membedakan kelas sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu atas dasar menjadi titik perhatiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Demokrasi material yaitu demokrasi yang mentitik beratkan pada upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu demokrasi yang menggabungkan kebaikan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Itulah materi dari topik pembahasan yang pertama. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke topik yang kedua? Baiklah, jadi kalian sudah paham semua ya mengenai hakikat demokrasi. Karena tidak ada yang ingin kalian tanyakan kepada ibu. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian demokrasi Pancasila dan prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang dihayati oleh bangsa Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa kedudukan rakyat itu sama dan tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Contoh, kita memiliki hak dalam berdemokrasi, sehingga kita memiliki hak dalam memilih siapa pemimpin di negara ini. Yang kedua yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya, kita bisa menuntut hak apabila kewajiban kita sudah terpenuhi. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang keempat, yaitu mewujudkan rasa keadilan sosial. Mewujudkan rasa keadilan sosial ini sudah tertanam dalam sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita harus memiliki rasa keadilan yang sama antara satu rakyat dengan rakyat yang lainnya dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Yang kelima yaitu mengambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat, dan artinya kita dalam memutuskan suatu keputusan harus bermusyawarah terlebih dahulu atau melakukan voting, agar apa yang kita putuskan itu tidak mementingkan diri sendiri dan ego kita masing-masing. Yang keenam itu mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, yang artinya yang pertama-tama kita harus mengutamakan nilai-nilai persatuan kita dan nilai-nilai di dalam kekeluargaan. Dan yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional, yang artinya kita harus menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional kita yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga. Topik pembahasan ketiga ini yaitu mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi. Baiklah, pertama
pertama kita memasuki demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi pada masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Adapun ciri-ciri demokrasi pada masa Orde Lama ini yang pertama, peran politik sangat dibatasi. Artinya, keberadaan partai politik pada masa demokrasi ini tidak bertujuan untuk mengisi jabatan pemerintahan, akan tetapi menjadi elemen penopang dalam pemerintahan di lembaga kepresidenan. Yang kedua, yaitu peran dominan presiden dalam penyelenggaraan pemerintah, yang artinya pada masa demokrasi Orde Lama ini kekuasaan tertinggi itu berada di tangan presiden. Dan yang ketiga, yaitu tidak ada kebebasan pers, yang artinya komunikasi dan informasi antara rakyat dengan pemerintah sangat dibatasi. Contohnya, media yang biasanya memberitakan hal-hal yang terbuka mulai menutup. Selanjutnya, pada masa demokrasi ini terjadi banyaknya penyimpangan-penyimpangan, antara lain yang pertama, perubahan bentuk negara. Perubahan bentuk negara pada masa demokrasi ini, Indonesia mengalami perubahan dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Yang kedua, presiden melampaui batas wewenang. Karena pada masa demokrasi ini, kekuasaan tertinggi masih berada di tangan presiden, sehingga peran wakil rakyat menjadi berkurang. Karena pada demokrasi ini juga terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Dan yang ketiga, yaitu adanya penyimpangan ideologi. Penyimpangan ideologi ini mengganti ideologi Pancasila menjadi Nasakom. Yang kedua, yaitu demokrasi pada masa Orde Baru. Demokrasi pada masa Orde Baru berlangsung pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan tahun 1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Indonesia. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi ini, yang pertama, adanya pembatasan hak-hak rakyat, yang artinya pada masa demokrasi ini terdapat pelanggaran hak-hak rakyat karena membatasi hak-haknya seperti hak berpendapat, hak berserikat, dan hak berkumpul. Yang kedua, yaitu pemilu yang tidak demokratis, yang artinya pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali banyak mengalami kecurangan dan ketidakadilan, sehingga hak-hak warga negara tidak diperhatikan. Yang ketiga, yaitu pemusatan kekuasaan presiden melebihi batas wewenang, yang artinya wewenangnya sudah melampaui batas yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya, pembentukan penetapan presiden yang setingkat dengan undang-undang. Dan yang terakhir, yaitu demokrasi pada masa reformasi. Demokrasi pada masa reformasi ini berlangsung pada tahun 1998 sampai dengan sekarang ini. Adapun yang pertama kali dipimpin oleh B.J. Habibie. Sehingga terdapat karakteristik pada masa demokrasi reformasi ini. Yang pertama, pemilu lebih demokratis, yang artinya pemilu sudah berkembang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dalam sistem pemilu membuka jalan bagi rakyat dalam menggunakan hak politik dalam pemilu. Yang kedua, yaitu pola rekrutmen politik terbuka, yang artinya dalam pengisian jabatan sudah dilakukan secara terbuka, sehingga setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mampu menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Dan yang ketiga, yaitu hak-hak warga negara sudah terjamin, yang artinya setiap hak warga negara sudah terjamin, seperti adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, itulah materi yang telah kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dengan materi hari ini yang belum kalian pahami? Silakan kepada Randy. Baiklah, Randy bertanya, apa yang dimaksud dengan cita-cita kerakyatan dalam demokrasi Pancasila? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan Randy. Cita-cita kerakyatan dalam demokrasi ialah bentuk penghormatan kepada rakyat dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut dalam membuat keputusan atau kebijakan di dalam pemerintahan. Apakah ini sudah jelas?
Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas per kelompok, yaitu mencari kelebihan dan kekurangan dari demokrasi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan pada masa Reformasi. Yang kelompoknya dibagi menjadi 2 kelompok saja. Minggu depan kita akan presentasi. Apakah sudah jelas? Oh iya, jadi tugasnya itu dibuat di dalam bentuk PowerPoint dengan semenarik mungkin. Adapun tugas individu agar Ibu bisa melihat sampai mana batas kemampuan kalian dalam memahami sistem dan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia ini. Sehingga Ibu membuat soal untuk individu masing-masing. Dan kalian kerjakan melalui link di bawah ini, sudah Ibu tautkan di deskripsi di dalam video ini. Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian memberikan kesimpulan mengenai materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan kepada Bunga. Bagus sekali kesimpulannya. Jadi, adapun kesimpulan dari Ibu yaitu bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan untuk mengubah hidup mereka dengan tujuan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam berdemokrasi. Itulah materi yang dapat Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.